Apa kabar Bapak dan Ibu? Hari ini kita akan belajar pertemuan minggu yang keempat dengan topik Purchasing and Supply Strategy atau chapter 5 dari buku kita. Sebelum Bapak dan Ibu melanjutkan video tutorial ini, saya berharap Bapak dan Ibu sudah membaca ya buku teks kita dan juga mengerjakan pre-lesson assignment yang sudah saya siapkan di Camilo. Oke, baik, mari kita lanjutkan. Nah, purchasing and supply strategi ini sebenarnya bukan ilmu yang baru. Saat ini ada beberapa sertifikasi profesi supply chain yang world class, yang kelas dunia. Ya, yang pertama adalah EPICS. Nah, jadi EPICS ini badan dunia ya, yang dari Amerika Serikat yang anggotanya terdiri dari para profesional yang bekerja di bidang operations. Nah, para profesional ini kemudian membuat standar mutu, lalu memberikan pelatihan dan ujian untuk mendapatkan sertifikasi, ya, CPM, Certified Professional in Operation Management. Nah, ini yang paling tua, EPICS ini ya, dari Amerika Serikat. Nah, ada juga badan dunia lain yang namanya CIPS ya, barangkali Bapak Ibu pernah dengar, Chartered Institute of Purchasing and Supply. Nah, ini dari Inggris. Ini juga sangat populer ya, jadi ini badan dunia juga memberikan sertifikasi profesi supply chain. Ada juga yang namanya ISM, Institute for Supply Management. Ini juga sangat populer ya, CPSM, ya, Certified Purchasing Supply Management. Jadi kalau suka lihat di kartu-kartu nama orang itu ada CPSM, CPS, nah itu dari ISM. Nah ini dari Amerika juga. Nah apa yang membedakannya dengan EPICS? Kalau EPICS ini murni ya dari kaum profesi, kaum seperti Bapak dan Ibu lah, ya kaum profesional perusahaan itu yang dari mereka untuk mereka kira-kira. Nah kalau ISM ini didukung juga oleh para akademisi, profesor-profesor operation seperti saya maupun profesor supply chain management. Ya, jadi di backup juga oleh akademisi kalau untuk sertifikasi ISM ini. Di dunia ini, ISM ini sangat terkenal di India. Jadi di India banyak sekali universitas maupun institusi-institusi yang menerbitkan atau bekerja sama dengan ISM untuk sertifikasi profesi supply chain ini. Nah, yang terakhir adalah International Trade Center atau ITC. Nah, ini adalah badan dunia PBB United Nations yang berpusat di Jenewa di Swiss. Nah, badan dunia ini ya, Badan Perdagangan Dunia ini juga memberikan pelatihan-pelatihan dan sertifikasi untuk profesional supply chain. Nah, jadi kalau ini Amerika, ini Inggris, nah ini versi Eropanya. Ya, namun kurang lebih sebenarnya materi yang diajarkan itu sama. Karena keempat badan dunia ini juga mereka ada satu associate forum ya, semacam umbrella organization yang mengatur standar kualitas dari sertifikasi-sertifikasi yang diberikan oleh badan-badan ini. Nah, khusus dengan ITC ini, kebetulan Prasetya Mulia itu ada kerjasama. Ya, jadi kita punya akses kepada bahan-bahan pelatihan sertifikasi supply chain oleh ITC ini. Ya, jadi ada 4 modul di situ. Dan untuk pelajaran kita malam ini, Purchasing and Supply Strategy, maka saya akan banyak menggunakan bahan-bahan dari pelatihan ini. Ya, selain dari bahan-bahan buku teks kita. Kenapa saya menggunakan bahan-bahan dari pelatihan sertifikasi ini? Karena bahan-bahan ini sifatnya applied. Ya, isi pelajarannya itu semuanya adalah bersifat aplikasi. Bapak dan Ibu juga saya anjurkan ya, bila Bapak dan Ibu ingin mendalami lebih lanjut tentang ilmu purchasing ya supply chain management ini untuk mengambil pelatihan dan sertifikasi profesional ini. Sehingga Anda bisa menjadi seorang certified ya profesional in purchasing and supply chain management. Ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah referensi yang saya gunakan untuk melengkapi buku teks yang kita gunakan selama ini. Oke, mari kita lanjut. Apa yang menjadi learning object kita malam ini? Yang pertama adalah kita tentu jadi paham apa yang dimaksud dengan supply chain. Karena ini jadi istilah generik ya. Banyak orang yang bikin istilah-istilah pengertian-pengertian sendiri tentang supply chain. Jadi kita perlu samakan kamus kita, apa itu supply chain. Kemudian kita juga supaya paham apa yang disebut dengan strategi supply chain itu. Dan kita mau diskusikan ini.
perkembangan yang terjadi dalam manajemen supply chain, yaitu perdebatan antara tradisional relationship dengan supplier, dengan partnership relationship dengan supplier yang kolaboratif. Nah, ini selalu menjadi pertentangan ini ya sampai sekarang tentang isu-isu ini. Kemudian kita juga akan belajar teori supply chain yang namanya supply positioning model atau SPM. Dan terakhir kita bahas juga tentang konsep outsourcing. Oke, seperti itu ya. Baik, Bapak dan Ibu, di slide berikutnya akan saya lanjutkan dengan pertanyaan diskusi kita yang pertama. Karena itu Bapak Ibu segera siap-siap dengan form Classroom Response System-nya, form CRS, karena saya akan segera mulai dengan diskusi kita. Pertanyaan saya yang pertama di slide selanjutnya. Sudah siap Bapak dan Ibu? Ya, tentu sudah siap ya. Saya kasih waktunya nanti itu 1 menit. Oke, ini pertanyaan saya. Apa yang dimaksud supply chain? Supply chain is a business titik-titik. Apa isi titik-titiknya tuh ya? Silakan langsung dijawab. Waktunya 1 menit. Jadi jawabannya hanya satu kata ya, Bapak dan Ibu. Apa yang dimaksud dengan supply chain? Bisnis titik-titik. Apa isi titik-titik itu ya? Seperti biasa, yang menjawab paling cepat dan benar akan saya berikan leaderboard points ya. Waktunya kurang dari setengah menit lagi. Baik, waktunya habis. Semua sudah submit kan jawabannya? Nah, ini silakan nih dilihat sama-sama jawaban yang benar. Apakah supply chain itu supply chain is a business network? Itu dia jawabannya. Siapa tadi Bapak Ibu yang benar jawabannya? Business network atau bahasa Indonesianya jaringan bisnis. Kenapa ya definisi supply chain itu jaringan bisnis? Nah, ada penjelasannya nih. Kita akan lihat sama-sama ya di slide berikutnya ini. Jadi saya akan pindah dulu ke slide berikutnya. Nah, ini contoh supply chain ya, Bapak dan Ibu. Dan kalau kita lihat, misalnya perusahaan kita adalah perusahaan manufaktur ini. Misalnya ya, entah perusahaan manufaktur otomotif ya, seperti Toyota, atau produk pakaian ya, seperti MAP, misalnya gitu ya, perusahaan elektronik seperti Samsung ya, pokoknya perusahaan manufaktur. Maka sebenarnya perusahaan kita ini punya 2 jaringan bisnis atau dalam bahasa sehari-hari sering juga disebut istilahnya itu rekanan bisnis. Rekanan bisnis pertama adalah perusahaan-perusahaan yang berada di sebelah kiri ini, di mana hubungan kita dengan perusahaan-perusahaan yang berada di sebelah kiri ini adalah perusahaan-perusahaan itu memberikan input bagi perusahaan kita, ya, memberikan input, menjadi sumber input. Input raw material, input kita membeli mesin-mesin dari dia, ya, input untuk services, misalnya untuk cleaning service, catering, perusahaan-perusahaan yang kita sebut dengan istilah perusahaan supplier perusahaan kita. Nah, itu ya, itu jaringan bisnis yang pertama. Nah, sekarang perusahaan manufaktur seperti misalnya Samsung gitu ya, seperti misalnya Nestle ya kita Milo gitu misalnya Bapak Ibu ya. Nah kalau perusahaan Nestle seperti produknya Milo itu ya, kan kita belinya nggak ke perusahaan Nestle ya, nggak pernah kita belinya perusahaan Nestle, tapi kita belinya kan di Indomaret ya, kita belinya di toko-toko retail. Nah kalau ini, artinya apa? Perusahaan seperti Nestle itu dia butuh jaringan bisnis nih, dia butuh rekanan bisnis yang bisa mendeliver Milo yang kalau saya sukanya belinya Milo kaleng gitu ya. Nah, Milo yang diproduksi oleh perusahaan Nestle ini supaya tiba di tangan saya nih sebagai pembelinya. Nah, di situ jaringan bisnis dia tuh termasuk diantaranya perusahaan distribusi, ya kan?
perusahaan logistik, sampai perusahaan retail nih yang paling ujung nih. Perusahaan retail seperti Indomaret, Alfamart, ya, Superindo, atau toko-toko kelontong tradisional lainnya. Nah, itu nggak ada hubungan kepemilikan kan dengan Nestle, tapi mereka punya hubungan rekanan bisnis. Nah, itulah supply chain itu. Keseluruhan jaringan bisnis, baik yang berada di sebelah kiri yang pertama, maupun yang berada di sebelah kanan yang kedua. Manajemen jaringan bisnis yang di sebelah kiri, itu istilahnya purchasing and supply management. Itu istilah ilmu. Manajemen jaringan bisnis di sebelah kanan, itu istilah ilmu manajemennya itu logistik manajemen. Jelas Bapak dan Ibu? Jadi manajemen yang sebelah kiri itu namanya purchasing and supply management, manajemen jaringan di sebelah kanan itu namanya logistik manajemen. Nah, supply chain management sendiri, kalau kita bicara SCM ya, Bapak Ibu sudah tahu kan istilah ini, supply chain management sendiri berarti gabungan keduanya. Manajemen purchasing and supply dan manajemen logistik di sebuah perusahaan. Nah, itulah yang disebut dengan supply chain management ini. Oke, nah sekarang saya kembali ke slide sebelumnya. Siap-siap dengan pertanyaan saya berikutnya ya. Nah, ini ada pertanyaan saya yang berikutnya. Di sini ya ada 3 titik-titik, Bapak dan Ibu ya. Ada titik-titik, ada 3 titik-titik yang harus diisi ya. Ini pertanyaan saya yang kedua. Nah, silakan Bapak dan Ibu mengisi titik-titik itu ya dengan menjawab seperti biasa di Classroom Response System nomor 1. Ya, mungkin ditulis 1B gitu ya, biar ada bedanya dengan yang pertama. Oke, nah ini dia pertanyaannya. Nah, di supply chain itu adalah value added activities di mana, nah apa isi titik-titik? Ada 3 titik-titik di sini, silakan Bapak Ibu jawab. Bagi yang membaca buku pasti sudah tahu. Ya, saya lupa waktunya. Nah, karena udah sempat berjalan, berarti waktunya 30 detik aja ya. Sudah sempat berjalankan tadi. Apa titik-titik ini isinya? Ada 3. Ya, Bapak Ibu bisa jawab kata pertama, koma, kata kedua, koma, kata ketiga. Yang jawab cepat dan benar, saya kasih leaderboard point. Baik, jadi jawabannya ini Bapak dan Ibu ya. Supply chain adalah a series of value-added activities where materials move through on their journey from initial suppliers to final customer. Itulah tadi yang gambar baru kita lihat itu ya. Itulah tuh seri dari pengelolaan value-added activities dengan jaringan bisnis kita. Nah, ada yang gambar sebelah kiri tadi kan, yang purchasing and supply. Ada yang sebelah kanan, yang logistik manajemen. Pengelolaannya, manajemennya haruslah terintegrasi. Ya, jadi supply chain management itu adalah manajemen terintegrasi dari proses procurement itu sampai proses delivery melalui distribusi sistem kepada end customer kita. Yang tadi sudah saya jelaskan di situ. Oke, Bapak Ibu, jelas ya? Baik, ya kita lanjut lagi. Nah, di sini seperti biasa, kalau Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, ya, saya siap nih dan teman-teman yang lain siap untuk terlibat dalam diskusi. Karena itu silakan ya diajukan pertanyaan, komentar, atau mungkin Bapak Ibu ingin menambahkan ya, ingin ngasih contoh gitu misalnya, boleh ya di forum diskusi kita. Sudah tahu ya, linknya ada di kami. Ya, setiap saat Bapak dan Ibu bisa masuk ke forum itu dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk kita diskusikan bersama. Atau kalau Bapak dan Ibu ingin bertanya yang sifatnya personal hanya kepada Bapak Ibu saja, saya menjawabnya silakan dikirim ke WhatsApp saya. Ya, oke. Seperti itu ya. Baik. Nah, kita akan lanjut lagi. Buku kita juga mengatakan bahwa purchasing and supply ini adalah strategic direction. Nah, jadi ilmu yang kita pelajari
lewat video tutorial ini adalah ilmu yang sifatnya strategis. Bisa digunakan perusahaan juga untuk membangun keunggulan kompetisi. Jadi pelajaran kita ini bukan pelajaran hanya untuk memahami keseharian operasional perusahaan, tapi seperti kata buku kita, pelajaran kita kali ini menekankan bahwa ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang strategik. Pemahaman yang baik tentang ilmu ini akan berdampak besar pada perusahaan dan juga bisa memberikan keunggulan kompetisi. Ya, seperti itu. Ya, makanya nggak usah heran Bapak dan Ibu kalau kita lihat di operation strategi matrix ini, supply chain adalah salah satu pilarnya. Melambangkan betapa pentingnya ilmu supply chain ini untuk membangun daya saing perusahaan. Ya, jadi Bapak dan Ibu ketika nanti mengerjakan tugas kelompok, group project improvement, ketika tema yang Bapak Ibu pilih adalah tema supply chain, itu sudah pasti nggak salah itu. Ya, karena memang dia salah satu dari pilar strategi operasi yang ada di depan kita ini. Ya, salah satu pilar utama yang dari 4 pilar operation capability atau decision areas yang ada di operation management. Nah, kalau supply chain ini kita mau gambar lebih luas, gambarnya tuh seperti ini. Nah, di sini sebenarnya kalau kita bicara jaringan bisnis, misalnya ini adalah perusahaan kita tidak hanya bicara supplier langsung kita juga. Tapi kita perlu juga memahami ya siapa suppliernya supplier kita. Karena pemahaman yang baik atas layer-layer jaringan bisnis ini akan membantu ya perusahaan kita mendapatkan input yang terbaik. Karena kadang-kadang hasil yang lebih baik yang disuplai oleh supplier kita ini itu sangat tergantung siapa supplier dia kan. Nah, jadi kalau kita juga bisa ikut terlibat mempengaruhi keputusan perusahaan supplier kita ini, maka perusahaan kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Demikian juga dengan arah yang ke kanan ini. Jadi pengelolaan jaringan bis ini tidak hanya berhenti pada layer yang langsung ketemu dengan perusahaannya, tapi semua layer-layer lain. Semakin bagus coverage supply chain yang dikendalikan, dimonitor oleh perusahaan, maka biasanya dampaknya kepada penciptaan strategi perusahaan akan semakin baik. Nah, di sini saya mau mengajak kembali Bapak dan Ibu untuk mengingat yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini dia pertanyaan untuk CRS nomor 2. Apakah sudah siap? Ya, ini CRS yang nomor 2 ya, sudah siap. Nah, pertanyaan saya adalah, apa tadi istilah manajemen untuk upstream supply chain yang sebelah sini, dan apa istilah manajemen untuk yang downstream supply chain sebelah sini? Tadi kan sudah saya jelaskan tuh, ayo coba mendengarkan nggak? Silakan dijawab ya. Apa istilah ilmu manajemennya untuk manajemen jaringan bisnis yang sebelah kiri ini, yang upstream, dan apa istilah ilmu manajemennya untuk mengelola jaringan bisnis yang sebelah kanan ini? Ayo Bapak dan Ibu ya, waktunya tadi sudah dimulai, berarti saya bisa tinggal sisakan 30 detik saja. Ya, sudah ya Bapak Ibu ya, gampang kan? Apalagi kalau tadi ikut menyimak, tentu sudah tahu ya jawabannya ya. Jadi istilahnya itu adalah yang di sebelah kiri ini namanya Purchasing and Supply Management, dan yang di sebelah kanan ini itu namanya Logistik Management. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa ini berbeda? Kok mesti ada logistik, mesti ada purchasing? Karena memang ilmu dalam mengelola jaringan bisnis sebelah kiri itu sangat berbeda ilmu. Sangat berbeda dengan ilmu yang perlu dipelajari untuk mengelola jaringan bisnis yang sebelah kanan. Ya, nggak sama, ilmunya sangat berbeda. Oleh karena itu kita akan bahas satu-satu, ya Bapak dan Ibu ya. Kita akan bahas pertama-tama untuk ilmu yang sebelah kiri, yaitu untuk purchasing and supply
Management. Seperti biasa, lanjut diskusi. Silakan Bapak dan Ibu, ini CRS nomor 3, pertanyaan saya, kenapa ilmu Purchasing and Supply Management ini penting? Waktunya 1 menit. Silakan langsung dijawab. Kenapa kita perlu belajar ilmu Purchasing and Supply Management? Mempelajari jaringan bisnis yang sebelah kiri tadi itu. Apa alasannya? Silakan dijawab Bapak dan Ibu ya. Nah, nanti akan saya prioritaskan yang dapat nilai ini adalah yang masih dikit atau belum mendapat nilai dari awal tadi ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu kalau tadi agak-agak telat menjawab, tetap menjawab ya. Karena untuk pertanyaan yang bagian ini akan saya prioritaskan ngasih nilainya bagi yang belum dapat nilai. Bagi yang udah banyak dapat nilai, kalaupun menjawabnya dengan cepat, ya nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Saya kasih dulu nih nilai-nilainya kepada teman-teman lain yang mungkin sampai slide ini masih belum mendapatkan nilai leaderboard point. Nah, sudah kan ya? Nah, jadi banyak ya jawabannya ya. Tentu yang paling gampang itu adalah untuk cost. Ya, karena biasanya pembelian material itu adalah komponen pengeluaran yang besar di perusahaan dibandingkan pengeluaran-pengeluaran lainnya, misalnya pengeluaran untuk marketing, pengeluaran untuk SDM, itu pengeluaran untuk beli bahan baku itu justru yang paling besar itu. Jadi kalau kita bisa hemat pembelian, maka cost yang dikurangi itu langsung sangat signifikan. Nah, tapi saya juga mau kasih tahu yang lain nih, bahwa ternyata pengarang buku kita juga mengatakan bahwa pengelolaan jaringan bisnis, supplier yang baik, itu bisa memberikan keunggulan bersaing. Itu kenapa tadi disebut ini adalah ilmu yang strategik. Ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, ini kita akan bahas langsung dengan teorinya. Nah, saya kira Bapak dan Ibu tadi tentu pada saat menjawab pertanyaan ini juga sudah banyak ya mendiskusikan yang saya tuliskan di sini, termasuk juga di sini ya, manfaatnya pengelolaan proses yang benar. Saya langsung saja dengan teorinya. Nah, ini teori yang memang umumnya juga diajarkan di sertifikasi-sertifikasi supply chain tadi. Ya, jadi ini semacam pelajaran wajib Bapak dan Ibu kalau misalnya ingin disertifikasi sebagai profesional supply chain. Nah, teori yang namanya supply positioning model. Nah, teori ini bisa membantu kita bagaimana caranya mengelola jaringan bisnis kita. Ya, khususnya jaringan bisnis supplier kita. Nah, di sini pertama-tama kita harus membagi supplier-supplier kita itu menjadi 4 jenis ya. Jadi di sini ada 4 jenis. Nah, cara membaginya yang pertama adalah dengan melihat nilai pembelian kita kepada barang yang disuplai supplier itu. Apakah dalam setahun pembelian kita dari supplier itu nilainya sedikit, berarti akan berada di sini, atau dalam setahun nilai pembelian kita itu besar, berarti nanti akan berada di sini tuh pembelian barang itu. Kemudian yang kedua, dari sisi resiko. Yang dimaksud resiko di sini, apakah kalau nanti misalnya barang yang kita beli dari supplier itu stock out, dia berdampak signifikan tuh. Ya, artinya risikonya tinggi, high, yang membuat proses produksi langsung terhenti. Nah, ini berarti disebut resikonya tinggi pembelian barang supplier itu. Tapi ada juga mungkin pembelian barang kalau sampai stock out barangnya dan supplier itu ya oh kosong misalnya. Pas kita beli, kita nggak terlalu khawatir. Ini biasanya ketika barang yang kita beli itu barang-barang yang standar, barang-barang yang banyak supplier yang menjual. Artinya kalau satu supplier ini ternyata barangnya lagi kosong, kita bisa dengan mudah mencari supplier yang lain. Nah, dengan melihat pemahaman itu, maka di sini Bapak dan Ibu bisa lihat ada 4 kategori pembelian. Yang pertama yang disebut rutin adalah ketika nilai pembelian kita kecil, resikonya juga kecil. Ya, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan barang rutin. Nah, yang kedua adalah yang leverage. Nah, di sini adalah yang nilai pembeliannya besar, tapi resikonya kecil. Ya, seperti itu ya. Nah, lalu ada namanya barang bottleneck. Barang bottleneck ini adalah barang-barang yang dibeli perusahaan, nilainya sih nggak seberapa ya, nilainya sih kecil,
Tapi resikonya tinggi tuh. Kalau sampai barang-barang yang walaupun harganya nilai belinya nggak terlalu besar itu stock out, wah langsung stop produksi. Ya, sangat berbahaya kalau sampai stock out barang itu, walaupun nilai uangnya nggak seberapa. Sama yang terakhir yang kritikal, itu adalah nilai pembelian barang itu besar dari supplier, dan risikonya nggak tinggi. Kalau sampai nggak ada, ya sudah, stop produksi. Ya, jelas Bapak dan Ibu ya, ini adalah pembagian kategori ini. Maka sekarang saya lanjut lagi, bertanya untuk CRS yang nomor 4. Ya, untuk CRS yang nomor 4, sudah siap Bapak dan Ibu? Pertanyaan saya adalah, tolong sebutkan satu contoh dari barang rutin dan alasannya. Ya, oke, Bapak dan Ibu ya, saya kasih waktu 1 menit. Apa contoh barang rutin dan kasih alasannya. Kenapa itu disebut barang rutin? Mungkin dikaitkan dengan nama perusahaannya ya. Kalau di perusahaan itu, ya itu pasti barang rutin. Oke, silakan ya, kasih contohnya. Bagi yang menjawab benar, saya akan kasih leaderboard poin. Ini CRS nomor 4. Contoh item pembelian yang disebut barang rutin. Baik, mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya bisa terjawab ya. Nah, contoh pembelian barang rutin itu misalnya adalah ATK. Ya, ATK seperti pensil ya, kemudian mungkin ada buku catatan, tipex, penggaris. Nah, itu ya yang perusahaan biasa beli. Nah, itu contoh sebuah barang rutin karena nilai pembeliannya nggak terlalu besar, tapi risikonya juga rendah. Ya, karena barang itu tersedia banyak di mana-mana, gampang membelinya. Itu barang rutin. Nah, contoh barang leverage ini kalau di Prasetya Mulia ya, di kampus kita, zaman dulu terutama, waktu masih zaman fotokopian ya, belum zaman digital seperti sekarang. Nah, itu adalah kertas A4. Karena waktu itu mahasiswa biasanya selalu meminta ke admin program fotokopi bahan kuliah. Saya juga sebagai dosen setiap kali datang ke kelas itu pasti bawa setumpuk fotokopian ya, entah fotokopian PowerPoint atau kasus-kasus. Ya, nggak usah heran, waktu itu di Prasetya Mulia pembelian kertas A4 kita itu besar sekali. Setiap kali kita membeli kertas A4 itu tuh diantaranya pakai bus ya, pakai truk truk box ya, mobil box yang besar itu. Kalau diturunkan kertasnya langsung penuh itu semua lantai di admin itu ya. Saking banyak kita beli kertas itu, kertas fotokopi ya, miliaran setiap tahun Presiden Mulia pembelian. Jadi nilai pembeliannya besar, tapi resikonya rendah. Kenapa? Karena kertas itu juga barang standar. Ya karena kita juga nggak tahu kan, kalau kita terima kertas fotokopian itu kertas yang merek apa itu, ya kita juga nggak peduli kan asal hasil fotokopinya baik. Nah jadi kertas itu adalah contoh item pembelian leverage ya di Prasetya Mulia. Kalau bottleneck ini apa contohnya? Misalnya yang paling gampang kalau Bapak dan Ibu ngisi bahan bakar di pom bensin SPBU Pertamina. Itu kan kita banyak pilihan-pilihannya ya, seperti Pertalite, ada Pertamax, Pertamax Green, Pertamax Turbo, yang harganya juga makin mahal kan gitu ya. Nah pertanyaannya sebenarnya apa sih yang membedakannya? Kok ada yang namanya Pertalite bisa lebih murah, ada yang namanya Pertamax Turbo itu yang paling mahal. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari sisi proses produksinya di Pertamina, bahan baku untuk membuat bahan bakar itu semuanya sama, yang disebut crude oil itu, atau minyak mentah. Yang kalau Indonesia pada hari ini itu mengimpor. Biasanya kita mengimpor dari Timur Tengah, ya kita mengimpor dari Aramco, misalnya dari Arab Saudi. Nah, minyak mentah itu salah satu bahan dasar. Jadi mau Pertalite kayak mau Pertamax Turbo kayak sama semuanya ya, menggunakan minyak mentah crude oil itu. Kemudian di atasnya ditambahkan yang namanya aditif. Jadi Pertamina menyebutnya itu sebagai aditif. Aditif ini biasanya diformulasi khusus. Setiap merek bahan bakar dia beda tuh formulanya.
Makanya kalau sel misalnya mereka sebut V power kan begitu ya. Nah, ini memang beda-beda. Nah, jadi itu custom formula. Dibutuhkannya nggak banyak. Ya, karena perusahaan seperti Pertamina juga biasanya mengimpor dalam bentuk konsentrat aditif kimia ini. Lalu ditambahkan sedikit. Ya, aditifnya tentu berbeda-beda ya. Kalau untuk Pertalite itu aditifnya biasanya sekaligus pewarna ya. Ya, makanya kita lihat itu bahan bakar ada warna-warna yang berbeda. Itu biasanya kena aditifnya itu. Kalau bahan bakar, bahan aslinya yang crude oil itu ya sama warna. Nah, jadi selain sebagai pewarna, dia juga memberikan efek ya, efek performa bagi mobil. Nilai oktan yang lebih tinggi, ya nilai pembakaran yang lebih sempurna, teknologi itu seperti itu. Nah, aditif ini nggak banyak ya nilai uangnya dibeli oleh Pertamina dibandingkan dengan crude oil tadi yang bisa sampai 300 triliun itu ya membebani APBN negara kita mengimpor minyak mentah. Pertamina mengimpor crude apa aditif ini ya nggak seberapa ya walaupun masih jutaan dolar juga tapi kecil sekali. Sehingga dari sisi nilai pembelian ya aditif itu kecil dibandingkan dengan beli minyak mentah yang juga bahan baku Pertamina. Tapi kalau sampai aditif itu ya kosong, stock out, nggak bisa produksi Pertamina. Karena aditif itu nggak ada di stok di supplier. Yang beli kan cuma Pertamina. Kalau Shell misalnya BP dia belinya beda, formulasinya lain lagi tuh Shell Super itu. Akibatnya Pertamina mesen baru dibikin. Dia butuh waktu. Makanya kalau misalnya sampai stock out aditif itu langsung bisa stop produksi unit refinery Pertamina ini. Itulah yang disebut contoh item pembelian bottleneck. Sementara crude oil itu sendiri, minyak mentah itu sendiri, itu contoh item pembelian yang kritikal bagi Pertamina. Karena selain nilai pembeliannya yang sangat besar, sampai ratusan triliun, ya kalau sampai minyak mentahnya nggak ada, ya udah stop pasti produksi Pertamina. Oke, Bapak dan Ibu, sudah jelas ya? Itulah dia cara mengelompokkan supplier ini. Nah, sekarang saya ada pertanyaan ya. Saya ada pertanyaan ekstra bonus yang ini adalah penting. Nah, siap-siap dengan CRS-nya ya. Ini CRS nomor 4B ya Bapak dan Ibu. Silakan siap-siap. Nah, dari keempat kategori supplier ini yaitu rutin, leverage, bottleneck, dan critical. Pertanyaan saya adalah item pembelian kategori yang mana dari yang keempat ini yang kalau kita mengerjakan project improvement tadi itu di tugas kelompok kita, dia memberikan opportunity ya, opportunity improvement yang signifikan dalam proyek kita, tapi kita bisa menyelesaikannya tanpa susah payah dengan mudah. Nah, dari 4 kategori ini kira-kira item pembelian kategori yang mana yang kalau Bapak dan Ibu pilih di dalam project improvement gitu ya, dia bisa memberikan impact yang signifikan bagi perusahaan, tapi Bapak dan Ibu menyelesaikannya tidak terlalu susah, ya alias gampang. Oke, saya kasih waktu 1 menit. Item pembelian yang kategori manakah itu? Jadi Bapak dan Ibu, apabila dalam tugas kelompok project improvement, topik yang diangkat ada supply chain, saya sangat-sangat menyarankan menggunakan teori ini ya, dan kemudian memilih item pembelian atau supplier dari salah satu kuadran tadi yang saya sebut, yang impact-nya besar tapi penyelesaiannya gampang. Nah, item yang manakah itu? Waktunya sudah habis. Dicoba ya, dijawab semua ya. Yang menjawab benar, saya kasih leader point. Jawabannya adalah item yang leverage. Jadi item-item pembelian yang berada di kuadran ini, itulah kalau saya bilang harta karun untuk supply chain improvement. Ya Bapak dan Ibu, nanti kita bisa bahas lagi diskusi tentang ini, kenapa demikian, bisa lewat forum diskusi, atau di sesi pertemuan kita berikutnya.
di kelas. Nah, kita sekarang akan lanjut kepada materi terakhir kita di video tutorial ini, yaitu tentang manajemen logistik. Nah, di sini pengarang buku kita sudah membuat gambar modelnya ya. Model logistik khususnya adalah problem. Ya, problem yang umum terjadi tadi sudah ya di dalam manajemen logistik. Ya, jadi di sini kita bisa melihat ada 4 ya. Ada 4 grafik mulai dari sales from store sampai wholesaler, manufacturer dan supplier dari manufacturer itu. Nah, ini adalah gambaran problem yang umum terjadi di dalam dunia logistik. Pertanyaan saya, apa istilah atau nama dari problem ini? Waktunya 30 detik, CRS nomor 5. Ya, Bapak Ibu, apa namanya itu? Jadi kalau kita bicara manajemen logistik, umumnya manajemen yang dilakukan itu adalah mengatasi problem ini, supply chain dynamics ini. Apa nama problem ini? Nah, itu di buku ada kan Bapak Ibu ya, gambarnya dari buku juga saya ambil. Oke, tentu pada bisa ya menjawab semua ya. Nama problem ini ialah bullwhip effect ya Bapak dan Ibu. Apa itu bullwhip effect? Nah, kita bisa lihat contohnya di sini. Nah, ini adalah contoh supply chain dari perusahaan P&G. Bapak tahu kan perusahaan P&G ini ya? Mungkin ada kita yang kerja di perusahaan ini. Nah, perusahaan ini contoh produknya itu kan sampo ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita ketahui produk produk P&G itu seperti Unilever ya perusahaannya ya. Tapi kalau P&G kan perusahaan Amerika. Nah, kalau kita bicara perusahaan P&G ini kan seperti sampo begitu kan kita tidak beli ke P&G ya. Kita belinya di toko retail ya di Indomaret. Jadi saya sebagai customer di sini itu membeli sampo itu nggak ke P&G ya, tapi ke Indomaret yang merupakan jaringan bisnis dari P&G. Nah, Indomaret nih sebagai retail atau toko-toko tradisional ya gitu ya di pasar yang jual-jual sampo itu ketika mereka merencanakan penjualan, merencanakan nanti mau pesan barang berapa banyak lagi gitu ya, untuk sampo-sampo ini dijual di tokonya, dia menggunakan data real sales kan. Nah, karena saya membeli langsung dari dia. Sehingga Indomaret punya catatan real penjualan. Nah, dengan menggunakan data yang real ini, maka biasanya forecast-nya juga akurat seperti terlihat di gambar ini. Nah, tapi apa yang terjadi dengan distributornya? Ya kan? Nah, ini Indomaret ini kan kalau dia mau ngambil barang lagi kan minta ke distributornya, yang bagian jaringan bisnis PNG juga. Nah, distributor ini kan pasti ingin tahu dong, Indomaret, toko-toko tradisional, kamu berapa real sales kamu sehingga saya bisa buat perencanaan distribusi gitu. Nggak selalu ya Indomaret itu atau toko itu mau terbuka. Biasanya malah nggak terbuka. Kenapa nggak terbuka? Karena mereka juga umumnya menjual produk kompetitornya si P&G. Yang dari Wings kan bikin sampo juga ya, Wings ya. Kemudian Unilever tadi saya bilang itu ya, itu rajanya itu untuk sampo-sampo. Nah, jadi Indomaret juga jual. Jadi pasti jawabannya sorry ya. Saya nggak bisa kasih data real saya. Karena saya juga ada jual produk kompetitor, nggak enak sama mereka. Akibatnya distributor ini hanya menggunakan data kira-kira saja untuk forecast yang tentu banyak errornya. Ini terus berlangsung nih, kata sini. Ya, di manufaktur juga sama, distributor juga nggak mau buka-bukaan data. Sehingga makin error forecastingnya yang paling kasihan 3M. Karena semakin ke sini, semakin error basis data untuk forecast itu. Maka ketika 3M membuat forecast perencanaan, misalnya kan P&G ini dia beli label ya, labelnya itu disuplai dari 3M, label sampunya itu. Nah, ini udah errornya tinggi sekali. Ya tentunya 3M juga bukan perusahaan kecil ya, 3M juga perusahaan raksasa. Ketika dia dibebani dengan ketidakpastian tinggi ini, cost-nya juga naik kan? Kalau cost-nya naik, dia nggak mau rugi dong. Akibatnya harga jual dia ke PNG juga jadi mahal. Ya, karena dia juga harus untung. Nah, PNG juga sama, jadi lebih mahal harga operan dia ke distributor sampai ke retailer harganya makin mahal sehingga berujung pada biaya supply chain yang juga menjadi besar. Ketika biaya supply chain itu menjadi mahal, maka bisnis kita, produk kita dari P&G, produknya jadi tidak kompetitif lagi di pasar.
Nah, inilah masalah klasik yang disebut bullwhip effect itu. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Maka kemudian saya ada pertanyaan dan ini adalah CRS yang nomor 6. Pertanyaan saya adalah apa atau bagaimana caranya bisa mengatasi masalah bullwhip effect ini. Saya kasih clue ya, ada 3 cara yang umum yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah bullwhip effect ini. Apa itu ketiga cara itu? Silakan dicoba dijawab, waktunya 1 menit. CRS nomor 6. Apa strategi untuk mengatasi masalah bullwhip effect? Secara umum itu ada 3 ya, ada 3 teorinya pendekatan untuk menyelesaikan problem bullwhip effect ini. Apa aja itu? Bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengerjakan pre-lesson, yang sudah membaca buku, langsung tahu kan jawabannya ya? Silakan diisi di sini. Waktunya kurang dari setengah menit lagi. Baik, waktunya sudah habis ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 cara yang umumnya dilakukan untuk membereskan masalah bullying efek ini. Saya sudah perlihatkan di sini ya. Jadi yang pertama tentu share demand information. Jadi perlu pendekatan-pendekatan ya yang intensif di antara mitra-mitra jaringan di sini agar mau saling berbagi informasi. Yang kedua, no shortage gaming. Jadi perusahaan yang di atas ini, misalnya seperti PNG, dia harus ngelihat nih distributornya. Demikian distributornya ini, dia harus ngelihat nih retailernya, diamatin terus pesanan-pesanan itu. Apakah ada lonjakan-lonjakan pesanan yang kira-kira abnormal? Nah, itu harus langsung diklarifikasi. Apakah itu sifatnya hanya insidental saja, atau memang itu gambaran dari real sales. Kenapa demikian? Karena memang kadang-kadang retail ini suka berspekulasi. Distributor juga suka berspekulasi ya, numpuk-numpuk barang. Nah, supaya kita tidak menjadi itu informasi yang semu, bukan real sales, maka perlu kita memonitor apakah ada shortage gimmicks yang terjadi atau tidak. Sama yang ketiga, kita mendorong mitra-mitra bisnis kita ini untuk place order lebih sering dalam jumlah yang lebih kecil. Nah, karena kalau jumlahnya lebih kecil, setiap ada peak of demand ya, ada peningkatan demand lebih mudah untuk kelihatan sehingga perusahaan kita bisa lebih cepat, lebih baik untuk mengantisipasinya. Nah, inilah dia Bapak dan Ibu ya, manajemen logistik dan masalah bullwhip effect, masalah umum yang terjadi di dalam manajemen logistik. Baik, saya kira cukup ya. Cukup pelajaran kita, video tutorial kita sampai di sini, di mana Bapak dan Ibu sudah dijelaskan ya bagaimana mengelola jaringan bisnis dari sisi kiri yaitu para supplier dan jaringan bisnis sebelah kanan yaitu manajemen logistik. Apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan ya di forum diskusi kita atau pertanyaan WA kepada saya. Sampai ketemu lagi Bapak dan Ibu di pertemuan kita berikutnya. Salam.